Karena tren kamera sekarang itu 4K 30 fps, wah bla bla bla, enggak butuh kita. Udah menikmati lewat HP 1080p udah oke. Halo semua, nama aku Yundar Bagas. Siap, di video kali ini aku mau bahas sesuatu yang sedikit merisaukan aku selama setahun terakhir gitu. Nggak risau banget sih, tapi ya kayak di pikiran tuh kayak why gitu, kenapa gitu. Nah, pokok bahasanya yang pertama di sini ini yang nggak terlalu why sih. Rekomendasi yang pernah aku bikin itu kamera bekas di harga di bawah 5 juta di 2021 kalau nggak salah. Apakah masih layak atau masih bisa dipegang di tahun ini, di tahun 2023? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa ya harga kamera kok kayak pada naik? Kenapa ya? Aku masih bertanya-tanya juga sih sebenarnya. Terus yang ketiga, kenapa brand kamera ini enggak bikin kamera yang harganya di bawah 10 juta atau 9 juta gitu untuk entry level gitu. Kenapa gitu? Aku nggak ngerti. Nah, sekarang mulai dari yang pertama dulu. Tapi sebelum mulai yang pertama, aku mau ngucapin ke kalian Happy New Year dan selamat Hari Natal bagi yang merayakan. Happy New Year 2023. Semoga di tahun ini banyak hal baik yang terjadi pada kalian. Amin. Nah, langsung masuk ya ke yang pertama. Rekomendasi yang aku buat dulu, apakah masih layak? Oke, flashback dulu. Dulu aku ngerekomendasiin yang pertama Canon EOS M. Itu dulu aku bisa beli di harga 1,6 ya, itu body only. Kalau sama lensa itu sekitar 23, 22. Bahkan aku pernah dapat 2 juta loh sama lensa. Itu Canon EOS M yang pertama. Memang layarnya itu nggak bisa di flip ya, cuma layar biasa aja kotak. Terus bagusnya itu ada mic input. Yang kedua bagusnya itu bisa dioprek sedikit pakai Magic Lantern, itu yang aku suka, bahkan bisa ngerekam raw gitu ya waktu itu. Cuma aku sekarang lagi males ngoprek-ngoprek kayak gitu, jadi ya yaudah yang ada aja. Masih worth it? Iya, masih worth it untuk dibeli. Itu Canon EOS M. Terus yang kedua aku rekomendasiin itu Canon EOS M3. Canon EOS M3 sekarang aku lagi pakai buat rekam. Ini masih worth it atau enggak? Menurutku ya masih sama. Harganya memang agak sedikit stabil di angka 3,5 sampai 4 untuk bekasnya. Bahkan ada yang jual di harga di bawahnya kalau misalkan ada beberapa bagian yang minus gitu atau apa gitu ya. Minus atau kurang tidak layak gitu. Nah, itu Canon EOS M3. Layarnya udah bisa flip. Kalian bisa lihat nanti aku birolin. Terus ada mic input, terus juga autofokusnya nggak terlalu cepat, tapi ya masih layak lah. Buat foto juga bagus. Tinggal ganti lensa aja, lensa kitnya diganti, udah cakep. Terus yang ketiga aku ngerekomendasiin Sony A5100. Di sini masih sangat layak, cuma harganya naik. Dulu aku tuh bisa dapat 3,5, bahkan dulu aku pernah dapat 2,8 Sony A5100 walaupun ada minus ya. Minusnya tuh kayak lecet-lecet gitu. Tapi aku bisa dapat 2,8. Sekarang harganya 4,5. Naik. Masih worth it di harga 4,5 ya, masih aja sih sebenarnya. Udah bisa flip, autofokusnya kenceng, pilihan lensanya banyak, mantep banget. Cuma sayangnya ya kalau misalkan bikin konten panjang nggak cocok gitu, suka overheating. Itu A5100 masih worth it. Terus yang keempat aku rekomendasiin Lumix G7. Lumix G7 ini menurutku ya sangat worth it, karena harganya memang stabil ya, bahkan ada sedikit naik di angka harga 5 jutaan lah ke atas. Nggak jadi rekomendasi lagi dong ya, ada juga yang jual di bawah itu sebenarnya.
udah 4K, terus bisa di flip, terus ada mic. Kurangnya memang sensornya kecil gitu ya, APS-C. Terus ada juga autofokusnya nggak terlalu cepat, tapi ya masih wajar lah, hampir sama lah kayak Canon EOS-M3 menurutku autofokusnya. Oke, terus yang kelima, Fujifilm X-A5. Fujifilm X-A5 ini menurutku masih cukup oke untuk foto, tapi kalau untuk video aku no sih. Untuk ngevlog gitu kayak no. Hasilnya walaupun memang dia tuh udah 4K ya, tapi 15 fps. 15 fps itu ya nggak cocok lah buat bikin konten gitu, bikin video. 15 fps itu kayak anim gambarnya gitu. 15 frame per second. Full HD-nya memang udah sampai 60 fps, tapi sama itu juga suka overheat juga. Aku pernah pakai. Terus kualitas videonya itu kayak over sharpening yang bikin nggak enak dilihat menurutku. Itu Fujifilm X-A5. Kalau misalkan mau Fujifilm itu paling nggak minimal X-T200 sih. Memang agak sedikit mahal ya, tapi itulah kenyataannya. Yang nggak recommended menurutku untuk video Fujifilm X-A5. Yang lainnya recommended. Mungkin Fujifilm X-A5 bisa diganti Fujifilm X-E2S. X-E2S itu oke sih. Ya, itu poin yang pertama. Rekomendasiku, apakah masih layak untuk dipakai di 2023? Jawabannya masih, kecuali Fujifilm aja sih menurutku. Itu karena harganya stabil banget, dan kamera lain itu nggak ada yang nyentuh di bawah 5 juta lagi. Kamera yang masih bagus, contoh Sony A6000 ini di atas terus. Terus A6300, Lumix G85, Lumix GX juga masih di atas 5. Kalau GX85 body only 4,5an. Terus Olympus sebenarnya ada yang bagus, IM5 Mark II. Nah, itu masuk daftar rekomendasi lah. Itu harganya di bawah 5, tapi mantap. Nah, itu. Terus yang kedua, poin yang kedua, kenapa sih harganya pada naik? Spekulasi lah. Ya, yang aku pikirin, spekulasi aku itu mungkin ya supply sama demand ya. Supply-nya sedikit, demand-nya melimpah gitu kan seluruh Indonesia. Karena kameranya nggak rilis baru lagi, ya perputarannya itu aja gitu, bahkan dikurangi yang rusak gitu kan. Kalau misalkan rusak ya makin turun lah supply-nya, demand-nya tetap bahkan naik gitu. Apalagi zaman-zaman sekarang, zaman content creation gitu kan. Itu pikiran yang pertama. Nah, aku punya pikiran lagi nih, pikiran yang kedua. Harga di pasar kamera ini itu ada kan, penjualnya kan banyak ya, tersebar di Indonesia. Penjualnya ini punya komunitas yang matok harganya itu harus sama. Jadi standar gitu. Yang tadinya Sony A5100 itu bisa dibeli di 3,5, 3,7, di bawah 4, sekarang semuanya harus di atas 4. 4,5 malah, serius. Nah, itu kemungkinan ada perjanjian di antara para penjual ya, sama-sama seller, nentuin harga pasar yang sama. Itu. Jadi untuk yang door to door dari harga pelanggan ke pelanggan itu susah. Yang BU itu kadang biasanya langsung diambil sama pedagang, dan itu harganya langsung di markup biasanya gitu. Makanya kamera itu sekarang agak cenderung lebih mahal. Ya, moga-moga brand kamera. Nah, ini yang jadi poin nomor ketiga. Masukan, bikin kamera baru lagi ya, bikin kamera baru yang harganya itu terjangkau, kayak Sony A6000 dulu lah waktu baru kan sekitar 8 juta 7 juta gitu ya.
9 juta mungkin, ya di bawah 9 lah. Nah maksudnya tuh udahlah perbarui aja gitu, kamera baru di harga segitu. Cuma fiturnya kita nggak minta muluk-muluk, udah sampai 1080p 60 fps aja udah cukup banget gitu buat kita, nggak muluk-muluk. Udah bisa flip screen sama mic, udah autofocus cepet, udah nggak ada yang lain, nggak usah 4K, nggak usah terus fitur S-Log, HLG, nggak usah, nggak penting. Nah yang penting para pelanggan ini bisa gitu loh, bisa dapat kamera yang lebih baru, harga yang wajar, nggak harga yang mantep gitu ya sama pelanggan, sama seller gitu. Itu sih sebenarnya masukan. Tolonglah brand kamera, siapapun yang berani bikin kamera baru dengan spesifikasi lama, it's okay, tapi kameranya baru dengan harga 7 juta lah ya, 7 jutaan, 7 sampai 8, mentok-mentok 8, gue acungin jempol sih. Karena tren kamera sekarang itu 4K 30 fps, wah bla bla bla, enggak butuh kita. Udah menikmati lewat HP 1080p udah oke. Ya perlu bagus-bagus. Ya itu sih yang aku risaukan dari setahun ke belakang. Sebenarnya masih banyak, tapi ini ngobrol aja nggak beres-beres gitu ya. Ya udahlah, segitu aja dulu untuk pokok bahasan kali ini. Ya semoga bisa sedikit curhat sama kalian, sama brand kamera juga. Ya terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.